Konsep profesionalisme dan etika RPL. Apa itu RPL? RPL yaitu pendekatan sistematis dan terukur untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara perangkat lunak. Atribut perangkat lunak profesional yaitu maintainability, dependability, dan security, efisiensi, dan acceptability. Jenis produk PL. Generik dijual ke publik, pesanan dibuat sesuai permintaan. Etika profesional itu kerahasiaan informasi, kompetensi, hak cipta intelektual, tanggung jawab terhadap publik. Kode etik IEEE atau ACM sebagai acuan moral dan profesional. Proses RPL yaitu yang pertama, satu, spesifikasi mendefinisikan kebutuhan sistem bersama pelanggan. Yang kedua, pengembangan, merancang dan mengimplementasikan perangkat lunak. Tiga, validasi, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Empat, evolusi, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan. Model aktivitas dan penanganan perubahan dalam proses perangkat. Pengertian model proses perangkat lunak yaitu rangkaian aktivitas dalam pengembangan perangkat lunak ditampilkan dalam bentuk kerangka kerja atau framework. Model proses yaitu waterfall, plan-driven, tahapan linear, incremental, tahapan iteratif dengan versi bertahap. Reuse, membangun di komponen yang sudah ada. Aktivitas fundamental yaitu spesifikasi, desain, implementasi, sistem penanganan perubahan, yaitu proaktif menggunakan prototipe, reaktif incremental delivery. Selanjutnya yaitu extreme programming. Definisi Definisi XP yaitu metode agil yang fokus pada iterasi cepat, otomatis dan kolaborasi erat. Yang kedua yaitu praktik utama, yaitu yaitu planning game, small release, simple design, test first development, dan refactoring. Dan juga ada pair programming dan continuous integration. Dan ada testing dalam XP yaitu unit test, acceptance test, tes otomatis, dan keterlibatan pelanggan. Rekayasa kebutuhan pengembangan agil. Pengertiannya yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan pengguna. Dokumen kebutuhan menjabarkan apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana caranya. Tahapan rekayasa kebutuhan ada elicitation, analysis, specification, validation, dan management. Dan agile development ada yang user story, iterative planning, customer collaboration. Dan cocok untuk proyek dinamis dan berskala kecil menengah. Rekayasa kebutuhan dan pemodelan sistem. Pengertian pemodelan sistem, representasi grafis atau simbolik dari sistem untuk memudahkan pemahaman. Satu, jenis kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan domain. Yang kedua, pemodelan sistem gunakan notasi UML, use case, sequence, class, activity, state diagram. Yang ketiga,
perspektif model, eksternal, interaksi, struktural, perilaku. Yang keempat, model driven engineer. Model menjadi artefak utama yang menghasilkan kode secara otomatis. Keputusan dalam desain arsitektur perangkat lunak. 1. Desain arsitektural, proses desain tingkat tinggi yang mendefinisikan struktur, sistem, dan hubungan antar bagian. Yang kedua, keputusan kunci arsitektur aplikasi distribusi sistem, gaya arsitektur, modularitas. Yang ketiga, pengaruh terhadap non-fungsional. 1. Performa. 2. Keamanan. 3. Keselamatan. 4. Ketersediaan. 5. Keterawatan. Perancangan dan gambaran arsitektur perangkat lunak. Definisi. Perancangan arsitektur fokus pada identifikasi subsistem dan hubungan sistem dalam sistem perangkat lunak. Tujuan utama menjembatani spesifikasi kebutuhan dan desain detail. Keuntungan. 1. Mempermudah komunikasi stakeholder. 2. Memungkinkan analisis sistem awal. 3. Mendukung penggunaan kembali atau reusability. Kemudian keputusan fungsi meliputi pertama, gaya arsitektur. 2. Distribusi sistem. 3. Pemisahan modul. 4+1 view model. Pertama, logical view, yaitu struktur kelas dan objek model. Kedua, proses view adalah interaksi proses-proses sistem. Ketiga, development view, yaitu struktur model, pengembangan. Dan terakhir adalah physical view, yaitu distribusi perangkat keras dan lunak. Kemudian adalah keputusan dalam desain arsitektur perangkat lunak. Pengujian. Pertama, verifikasi. Apakah sistem dibangun dengan benar? Kedua, validasi. Apakah sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna? Ketiga, inspeksi atau pemeriksaan status atas eksekusi. Dan terakhir adalah pengujian. Pemeriksaan dinamis saat program berjalan. Tahapan pengujian. 1. Selama pengembangan. 2. Sebelum rilis atau release testing. Ketiga, oleh pengguna atau user testing. Pola perancangan atau desain pattern. Solusi. Resolvable untuk masalah umum desain. Contoh, first pattern, yaitu memisahkan data dari tampilan, notifikasi otomatis saat data berubah. Sistem pakar modern dan machine learning. Perubahan paradigma dari rule base ke data define dengan ML. ML yaitu belajar dari data storage, adaptif terhadap perubahan data baru. Manfaatnya fleksibel, efisien, dan stable. Aplikasi diagnosis medis, prediksi keuangan, predictive maintenance, dan navigasi cerdas. Tantangan yang dihadapi adalah kualitas data, kompleksitas model, bias data, integrasi, plus rule-based. Isu implementasi dan pengujian pengguna. Isu implementasi yaitu 1. Review, yaitu komponen dipakai ulang untuk efisien waktu dan biaya. 2. Manajemen konfigurasi, yaitu melacak perubahan kode dan variasi sistem.
Ketiga, host target development, yaitu pengembangan di satu mesin, eksekusi di mesin lain. Pengujian penggunaan. Satu apa? Yaitu di tempat pengembangan bersama tim development. Kedua, beta di tempat penggunaan dan mandiri. Ketiga, acceptance, yaitu uji akhir oleh pelanggan, yaitu penentu diterima atau dan sistem. Tahap pengujian, rilis perangkat lunak. Satu, memastikan perangkat lunak layak digunakan pengguna. Dua, yaitu fokus, yaitu validasi bukan hanya rancangan bug, bukan hanya mencari bug. Perbedaan dengan pengujian sistem. Pertama, rilis, yaitu validasi. Sistem, defek, kemudian jenis pengujian rilis, yaitu berdasarkan kebutuhan atau black box, dan terakhir ada pengujian performa dan stress test.